Ternyata dia ada kelebihannya, padahal dia dagang bener, ibadah bener, ada kelebihannya. Kok lama sampai lebih dari seminggu? Ya kebetulan anak keempat saya wisuda Pak Ustaz. Allah. S1 Pak? Enggak, TPA. Ya TPA juga kan lumayan gitu. Anak pertamanya bidan, udah lulus. Alhamdulillah, dia dagang gitu bener berkah. Sementara yang nyampur-nyampur, saya nggak lihat dia dapat sesuatu. Ada yang calo aborsi, jadi dia tukang cari anak-anak yang kelihatan hamil sebelum pernikahan, dianterin sama dia ke tempat praktek dukun. Satu pasien itu dapat dia 1 juta sebulan. Itu kata dia bisa nganterin 4-5 pasien. Tapi dia juga nggak punya apa-apa di zaman itu, ya nggak punya apa-apa. Mungkin 1 juta di itu tahun 2000 sekian ya, saya 2005 sampai 2006 tuh, ya nggak punya apa-apa juga. Malah di akhir-akhir kenapa mau jadi bintang tamu kita? Karena dia selalu dihantui, hidupnya nggak tentram, hidupnya nggak tenang, ya. Bandingin sama orang-orang yang ya ada di depan saya ini, masya Allah, gini tentram gitu. Ya, makanya saya punya murid orang, bukan murid sih, orang Inggris, temen ngobrol di rumah. Itu waktu saya tanya, ngapain belajar Islam? Dia bilang umat Islam itu hidupnya tenang. Saya di Inggris aja mau tidur, we have to take Valium. Umat Islam jangankan minum Valium, lagi dengerin ceramah. Itu khotib baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin ya. Allah, hidupnya tenang dan tentram. Saya balikin lagi ke sini. Orang fakir ma'al jahal, apalagi nih ya di suasana demokrasinya Indonesia, antara alim kayak gini, orang yang paham-paham sama yang jahil tuh suaranya kan sama. Dia dikasih nasi bungkus sama telur aja, ya kan? Yang mana nih Pak yang saya colok? Saya. Sekarang apa ntar? Ya ntar, masa lu mau nyolok gue sekarang? Kata gue. Saya mah siap aja Pak, yang penting mulut kesumpel. Tapi ada orang yang biarin mungkin mati kelaparan, tapi saya nggak mau jual agama saya, ya karena dia memiliki ilmu dan pemahaman tentang hidup ini. Kemudian yang kedua, al-jahl wa thara. Thara ini kekayaan. Orang kalau punya kekayaan terus dia bodoh, ya udah nih saya punya tanah, bangun deh, bikinin diskotik buat nenek-nenek gitu. Buat, kan ada ladies night dulu ya, ini khusus buat nenek-nenek gratis gitu kan. Dia bikin sesuatu, karena Al-Anfal ayat 36 di situ ada firman Allah, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir tuh dia jangan salah nggak infak, yunfiku amwalah liyunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mbak, anak-anak muda tuh kumpulin, nih kasih deh, dia mau sibuk apa, bikinin ya supaya mereka terhalang dari jalan Allah. Ya, wah, kalau yang punya harta terus dia punya ilmu, 17 Agustus bikinin lomba azan, ya, bikinin lomba ceramah, ya. Tapi kalau yang dia punya harta tapi dia jahil, ya akhirnya fasad, kerusakan. 17 Agustus kumpulin anak-anak, lomba gaple, ya, mungkin lomba joget duren, joget sambil di palanya ditaruhin duren gitu kan, siapa yang jatuh duluan gitu. Tapi kalau yang dia punya kekayaan, terusin Pak Saiful, ya, dia punya kekayaan tapi dia punya ilmu, dia paham hartanya itu bisa dibawa mati. Kayak Sayyidina Utsman, ada sumur Raumah dibeli, ya, sampai kemarin-kemarin wallahu alam konon katanya rekening atas nama Sayyidina Utsman masih ada, padahal orangnya udah meninggal 1400 tahun yang lalu. Orang udah meninggal rekeningnya masih hidup. Kita kadang-kadang orang yang masih hidup rekeningnya innalillahi gitu kan.
Karena dia tahu harta, bapak nih mau perang, beliin kuda, beliin ini. Ya. Kalau mereka liyasuddu an sabilillah, kalau ini justru supaya orang, wah ini dibikin deh nih live streaming nih supaya banyak orang yang dengar. Ya kalau yang hadir di sini sih, ya sebelum saya sampein judul ini mungkin udah paham semua. Ya, alhamdulillah. Nah, misalnya dia punya duit, wah ini ada rumah nggak kepake, bikin rumah Quran, bikin majlis. Coba deh cari anak-anak ngafal. Kalau sampai dia 3 juz, kita berangkatin umroh bapaknya. Cari ustadz yang ngajar, kita gaji 15 juta seminggu. Mau saya daftar tuh ya kan. Ya kan? Dan anak muda ya yang mau nikah tapi nggak pada punya duit, ya kalau orang kaya kan enak aja, dibagiin pak, nggak suruh pada puasa. Enggak, ya pokoknya kita bantu, kita kasih kerjaan, kita kasih ini supaya dia juga nanti punya maisha, akhirnya dia bisa kerja. Ya.